gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ini setiap kami datang. Layakkan kami Bapa, kuduskan setiap kami. Untuk kami dapat menghampiri tatamu yang kudus. Dan kami percaya pada saat kami bersatu hati, kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan itu memenuhi tempat ini. Kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami datang ke tempat ini Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Koralapa syakaralapa. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Amin Tuhan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Yesus Tuhan. Engkau ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
Kami percaya Engkau saat ini ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau penuhkan setiap kerinduan kami. Jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ada sukacita, ada kemenangan hari ini. Amin. Sorak-sorai dong yang paling dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Ya. Sebab Roh-Nya hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus datang di tempat ini dengan kuasanya yang besar. Wow. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari bersama dengan keyakinan penuh katakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Segala belenggu dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan yang baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Inilah saatnya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari bersama katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Dengan urapan. urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Katakan membangkitkan. membangkitkan umat pilihannya. Mari dengan yakin ya katakan. Hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, Ada pembebasan. saat pembebasan tiba. Katakan belenggu. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah,
sebab rohnya tercurah di tempat ini, amin. Ya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Katakan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersatu dalam roh kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, kami semuanya. Dalam hadiratnya, Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. sekali lagi katakan, satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Biar ada kesatuan hati di tempat ini. Bergandeng kami semuanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita menyembah. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Ini doa kita, katakan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan roh Allah. Roh yang memerdekakan, membawa sukacita bagi kita. Dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Lagi-lagi kata roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Mari gereja Tuhan gereja bangkit Tuhan hari ini. dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari sambil tepuk tangan katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka Ya cita. Tuhan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan. gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lagi-lagi katakan semua. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan salam kiri kananmu, katakan Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita akan deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan, amin. Dengan suara yang keras, dengan penuh keyakinan. Mari bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani.
Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan, selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan Yesus memberi kami kuasa untuk bersepakat memperkatakan di hadapan Tuhan dan pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, roh pemecah belah, roh pemberontakan, roh intimidasi, roh sakit penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkatakan bangsa Indonesia diberkati dengan keamanan, dengan damai sejahtera sukacita, dengan kemakmuran, kelimpahan, dan kejayaan. Dipulihkan dari segala krisis ekonomi. Sawah ladang diberkati, pengusaha perdagangan diberkati, sumber daya alam diberkati, dikelola dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan gereja Tuhan menjadi gereja yang berkemenangan dan mampu jadi terang di lingkungan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk mempertahankan iman, bahkan mampu membawa jemaatnya masuk dalam anugerah Tuhan yang besar. Kami berkatakan, malaikat-malaikat Tuhan turun membantu gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa, kami berseru haleluya. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami ada pada saat ini, semua karena kebajikan, kemurahan-Mu saja yang terus mengikuti sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian.
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi dengan iman katakan, Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. yes Lord. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ini iman kami Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Terima kasih kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ya Tuhan. Aku percaya Berkat-Mu itu berlimpah atas setiap kami Tuhan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau, Ku puji, ya Tuhan. ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami umat-Mu yang senantiasa tekun mencari wajah-Mu Tuhan. Tidak akan Kau biarkan kami binasa atau celaka. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Oh Ramasikana Ramatakana ya Ramasikana Ramalamala. Oh saat ini kami berdoa biarlah seluruh jemaat-Mu yang beribadah di HOG ini Tuhan mendapatkan belas kasih-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah Kau mengangkat semua kehidupan kami Tuhan. Yang berkekurangan biarlah Kau berikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan biarlah Kau memberikan jawaban yang tepat pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan-Mu selalu menopang kami untuk bangkit-bangkit Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan berkuasa akan menolong setiap kami. Kami sangat yakin dan percaya jika di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit apapun bentuknya, kanker, diabetes, tumor, dan sakit apapun yang tidak bisa kami sebutkan, kami sangat yakin Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kami semua terbebas dari sakit penyakit. Karena sesungguhnya Engkau telah menanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan kami menerima kesembuhan melalui darah pengorbanan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus pakai gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat.
Bila gereja mau menjadi berkat bagi Sidoarjo. Ada kuasa mujizat yang mengalir terus di tempat ini Tuhan. Sehingga namamu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Melalui kehidupan jemaatmu. Oh haleluya, Sidoarjo boleh diberkati. Sidoarjo boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sangat yakin dan percaya. Engkau akan membawa kami semakin naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan kau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Untuk menghadapi tantangan di waktu mendatang. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami semua menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya Engkau akan mengerjakan setiap doa-doa kami lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Karena Kau Allah yang berkuasa yang mengasihi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena berkat kasih setiamu untuk kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ada untuk kami Tuhan. Untuk menguatkan hidup kami, memberkati kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nama Tuhan dipermuliakan. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan topik kunci berkat atau kunci kutuk. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak pernah mau mengerti dan baca tentang kutuk. Yang sering dibahas adalah tentang berkat. Tetapi biar hari ini kita mau belajar apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, supaya kita mengerti betapa kasih-Nya Tuhan kepada saudara dan saya, supaya kita bisa masuk di dalam sebuah era kemenangan. Banyak orang Kristen pada akhir zaman ini mengalami kekalahan dan kekalahan karena dia tidak mengerti kunci keberkat, kunci kesuksesan. Sebelum saya masuk ke dalam intisari dari khotbah ini, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 15. Saya baca yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara, saya ulangi saudara. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat yang ke-15 ini ada satu pesan, ada satu message kepada saudara dan saya. Dikatakan, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, bukan kemarin, hari ini,
maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara tidak bisa terhindar. Saudara akan dikejar kutuk sampai kena. Yang selanjutnya, saudara baca ayat 16. 1, 2, 3. Di sini dikatakan, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Jadi saudara, kutuk itu ngejar saudara dari kota sampai di ladang usaha pekerjaan saudara. Saudara tidak bisa melarikan diri. Saya baca yang 17. Terkutuklah bakul dan tempat adonanmu. 18, saudara baca. Jadi kutuk itu dia mempunyai sebuah rentetan. Bukan saja saudara dikutuk sampai hasil bumi, sampai ternak saudara, dan sampai kandungannya kambing saudara atau ternaknya saudara dikejar oleh kutuk. Lanjut. Saya baca. Terkutuklah engkau pada waktu masuk. Dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tidak ada tempat lagi. Waktu kamu keluar dari rumah, harusnya engkau mendapatkan berkat. Tetapi di sana kamu dikutuk. Di rumah pun kamu dikutuk. Next. Saya baca. Yang 20. 1, 2, 3. Ada satu pesan, Tuhan akan mendatangkan kutuk. Tuhan sendiri yang mendatangkan kutuk dan huru hara dan penghajaran ke antara kamu dan dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah. Perhatikan ini. Jadi kutuk itu ngejar sampai kena, sudah kena sampai lenyap, saudara. Sudah punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Yang paling menarik di sini dikatakan, sebab engkau telah meninggalkan aku. Aku siapa? Tuhan. Jadi ini tidak bisa main-main, saudara. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran ke antara dalam segala yang kau kerjakan sampai punah. Tidak cukup punah, binasa dengan segera. Karena apa? Kejahatan di mata Tuhan yaitu meninggalkan Tuhan. Lanjut. 21, saudara baca. 1, 2, 3. Jadi nggak cukup saja usaha pekerjaannya sampai kepada Tuhan akan melekatkan. Artinya melekatkan itu Tuhan akan memberikan kepada saudara penyakit sampar. Sampai dihabiskan engkau dari tanah. Ngeri saudara. Dan kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi saudara tidak bisa lari. Penyakit sampar itu mengejar saudara sampai kena, sampai saudara punah. 22.
1, 2, 3 saudara baca. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara, kita sudah mengalami COVID-19. Di sini dikatakan dengan jelas batuk kering, demam kepialu, radang, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit gandum. Semuanya akan memburu sampai engkau binasa. Ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Saudara jangan merasa, oh aku COVID 2019 sudah selesai. Saudara, saya kemarin membaca satu artikel, ada satu varian yang lebih baru lagi. Ada varian yang lebih baru, ditambah lagi ada badai El Nino, badai kekeringan. Dan apa yang ditulis di dalam firman itu terjadi saudara pada hari-hari ini. Berapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, ada kebakaran. Kebakaran itu terjadi di hutan. Dan inilah adalah kegenapan firman yang supaya saudara dan saya harus faham dan sadar. Saya baca, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan di bawah menjadi besi. Apa maksudnya? Maksudnya setiap doa kita tidak masuk ke atas langit, tidak tembus ke atas langit. Ada tembaga. Dan setiap saudara menabur, tidak jadi apa-apa. Ada besi. Bukan tanah. Itulah sebuah perumpamaan. Apa yang engkau kerjakan selalu gagal. Apa yang engkau doakan selalu tidak dijawab Tuhan. Karena apa? Orang ini kena garis kutuk. Lanjut. Saudara baca. 1, 2, 3. Saudara kita sudah diberikan beberapa kali warning. Di beberapa kali ada tsunami, berapa kali ada gunung meletus, ada hujan abu dan lain-lain. Itulah sebuah gambaran bahwa Tuhan sedang memberikan peringatan kepada saudara dan saya. Tuhan akan menurunkan hujan, abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya ke atas sampai engkau punah. Kalau hari ini kita tidak memahami ini sedang terjadi, maka saudara dan saya akan masuk di dalam sebuah era yaitu garis kutuk. Lanjut. Saudara yang bacain. 1, 2, 3. Tuhan. Stop. Diulangi bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tuhan. Di ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan akan membiarkan, Dia tidak peduli lagi engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Mungkin saudara
mencari jalan keluar, mencari dengan kekuatan sendiri. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka. Saudara pakai kekuatan saudara untuk membela diri saudara. Tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Saudara akan kalah dengan musuh saudara karena musuh saudara jauh lebih dahsyat. Sehingga engkau menjadi kengerian. Engkau mengalami ketakutan. Engkau ngeri. Menghadapi segala kerajaan di bumi ini. Saudara sudah jadi was-was. Saudara sudah jadi minder. Saudara menjadi orang yang kalah. Lanjut. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara. Serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Artinya kekalahanmu tidak ada yang peduli. Kekalahanmu, kegagalanmu, ekonomimu yang kalah. Nggak ada orang yang peduli lagi. Nggak ada orang yang bisa menolong lagi. Berapa banyak kita sering menghadapi masalah seperti ini. Lanjut. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir. Dengan borok. Dengan kedal. Dan kudis. Yang daripada engkau tidak dapat sembuh. Perhatikan saudara. Banyak orang Kristen yang tidak sadar ada beberapa peringatan kepada saudara dan saya. Bahwa kalau kita sedang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka garis kutuk itu akan melewati. Atau saudara akan dibawa ke dalam satu garis. Yaitu garis kutuk. Diam-diam saudara. Saudara mengalami sakit kulit yang tidak bisa sembuh. Mungkin sembuh sementara. Tapi sebentar lagi kumat lagi. Itu tandanya saudara. Ada peringatan bagi saudara dan saya. Lanjut. 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutahan, kehilangan akal. Di sini dikatakan saudara berapa banyak orang Kristen yang sedang menghadapi kutuk. Dia mengalami kegilaan. Dia mengalami kebutaan. Kenapa gila? Apa yang secara normal yang harus dilakukan, dia tidak lakukan. Berapa banyak di dalam kehidupan ini orang yang selalu mencari jalan pintas. Dia melakukan kegilaan. Dia berani saudara mengambil sebuah keputusan untuk mendapatkan kekayaan sehingga dia buta, dia ambil narkoba, dia masukkan di dalam mulutnya, dia masukkan di dalam perutnya supaya dia bisa lewat dan nanti kalau dikeluarkan dari ke belakang supaya dia dapat keuntungan. Ini adalah orang yang gila, yang bodoh, yang buta. Kehilangan akal. Dan akhirnya Bapak Saudara ketangkep juga. Ini mereka sedang mengalami garis kutuk. Mereka mencari jalan-jalan yang tidak benar. Jalan-jalan yang tidak masuk akal. Hari-hari ini begitu banyak topeng-topeng yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita melihat begitu banyak orang Kristen yang bertopeng. Kelihatannya kita rohani tetapi kita tidak sadar bahwa kita dalam garis kutuk yang sangat menakutkan.
Selanjutnya, saudara. Saudara baca yang 29. 1, 2, 3. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang meraba-raba pada waktu siang hari. Padahal saudara, siang hari kita mengalami terang benderang. Dia meraba-raba seperti orang buta. Banyak orang Kristen melihat tapi buta. Apa kebutaan mereka? Dia mengalami kebutaan rohani. Orang yang buta rohani, orang yang kehilangan kesadaran, apa yang bukan miliknya, dia anggap itu miliknya. Dia rampas. Istri orang, bukan miliknya, dirampas. Harta orang yang bukan dirampas. Padahal di siang hari harusnya kita sadar bahwa ini bukan milikmu. Maka dari itu apa yang terjadi saudara? Tanpa mengerti konsekuensinya, ini belalang-belalang itu sedang mengepung saudara karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Karena saudara dan saya ada di garis kutuk ini, maka saudara akan diperas. Setelah diperas, dirampas. Dan tidak ada satupun yang menolong. Ayat yang ke-30. Engkau akan bertunangan dengan seseorang perempuan, tetapi orang lain akan meniduri. Saudara, di dalam bahasa tradisi orang Yahudi, pertunangan itu sudah bisa dianggap menikah, saudara. Tetapi di sini saya tidak masuk ke sana. Artinya saudara sudah bertunangan dan harusnya bisa nanti jadi perkawinan, tapi sudah ditiduri orang lain. Saya percaya betapa sakitnya, betapa sedihnya seorang laki-laki. Engkau mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiami. Banyak orang Kristen bangun rumah, cari uang, bangun rumah yang mewah. Tetapi dia tidak bisa mendiami. Karena apa? Karena dia mengalami krisis ekonomi. Karena dia juga tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena fokusnya salah, gagal fokus. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Engkau banting tulang, engkau cari uang, nabur anggur yang banyak. Tapi tiba-tiba saudara ditipu orang. Berapa banyak kita seperti itu? Menabur banyak, menuai sedikit. Ayat 31. Saudara baca. 1, 2, 3 dengan keras. Betapa tragisnya lembu itu saudara pelihara mulai kecil saudara. Saudara mempunyai hubungan emosional. Saudara kasih makan mulai kecil jadi besar. Dan lembu itu akan saudara nikmati. Disembelih orang di depan mata saudara. Saudara tidak memakan dagingnya. Banyak orang Kristen yang seperti ini.
yang menghadapi seperti ini, dia adalah orang yang ada di garis kutuk. Keledaimu dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang lain yang datang menolong kamu. Saudara, berapa banyak di dalam hidup ini kita ini seolah-olah kita sudah melakukan sesuatu dengan kerja keras, tetapi semuanya itu sia-sia. Next. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihat dengan matamu sendiri. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara menjadi orang yang tidak punya daya, tidak berdaya lagi. Anak-anakmu dikuasai oleh orang-orang lain. Saudara, saya masih teringat. Ada seorang keluarga. Dia adalah keluarga biasa, tapi dia mempunyai pacar. Pacarnya kaya raya. Tetapi di akhirnya, saudara, dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Karena apa? Sejak dia menikah, dia masuk di dalam rumah suaminya, dia tidak bisa hubungan lagi dengan orang tuanya. Jadi inilah sebuah kutuk. Ayat yang 33. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan sebagai hasil jerih payamu, dan engkau selalu ditindas dan diinjek. Kutuk ini terus diam seperti belalang, saudara. Belalang itu adalah belalang pengerik. Marik itu sudah diambil dimakan oleh belalang pengerik, diambil lagi dari belalang pelompat. Sudah pelompat, diambil habis oleh belalang pelahap. Tidak ada sisa. Ayat 34. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Saudara akan menjadi orang yang bingung. Saudara menjadi orang stres, depresi. Saudara menjadi orang yang sakit jiwa. Melihat keadaan jatuh dari tangga, ketibanan tangga. Sudah ketibanan tangga, kena pakunya tangga itu karatan lagi. Enggak lama lagi digigit anjing gila, saudara. Banyak orang Kristen seperti ini. Ada yang bilang, urip ce abote. Ayat yang selanjutnya, saudara baca. 35. 1, 2, 3. Tuhan. Kurang keras, saudara. Sekali lagi. Tuhan. Tidak cukup itu saja, saudara. Sampai kesehatannya. Tuhan mengajar engkau dengan bara yang jahat. Yang daripadamu engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu. Dan bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya, saudara, diserang oleh kutuk. Lanjut. 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu, itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau
akan beribadah kepada Allah lain. Kepada kayu dan batu. Saudara menjadi orang kalah. Saudara tidak bisa jadi pengaruh. Saudara tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saudara jadi pengikut, jadi follower. Jadi keadaan saudara sudah hancur, terpaksa saudara harus ikut menyembah batu. Menyembah berhala. Karena apa? Saudara mengalami kegagalan dan kegagalan. Kegagalan sampai saudara apa? Saudara melakukan kebodohan. Batu saudara sembah karena apa? Saudara merasa bahwa saudara menjadi orang yang kalah dan saudara terpengaruh oleh ilah yang lain. Dan keadaan akan menjadi lebih parah lagi. Next. Saudara yang baca ini. 37. 1, 2, 3. Jadi orang di sekitar saudara yang dulu menganggap saudara adalah orang yang luar biasa, engkau akan menjadi kedahsyatan, bukan kedahsyatan karena kehebatan, adalah kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Kemana Tuhan menyingkirkan engkau? Orang-orang lain mengatakan, kamu mana Tuhanmu? Berapa banyak orang Kristen diketawai oleh orang-orang dunia. Seharusnya orang Kristen itu berkemenangan. Kenapa kalah terus? Kalau kita sering kalah, ada dua. Yang pertama karena dosa. Dosa ketidaktaatan. Atau saudara sedang diproses Tuhan. Next. Banyak benih yang kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang kau kumpulkan. Sebab apa? Belalang akan menghabiskannya. Saudara kelihatannya saudara bekerja luar biasa, hasilnya itu sangat menjanjikan, omsetnya besar, tetapi bocor. Bocornya di mana? Ada yang sakit, ada yang apa? Ada yang dicuri, ada yang dibohongi, ada yang ditipu. Saudara sedang menghadapi garis kutu. Hari ini saya mau mengajak saudara. Kita belajar tentang kebenaran firman, tentang kunci berkat. Di akhir zaman ini banyak manusia yang alami stres, depresi, yang mengakibatkan perceraian. Banyak orang Kristen gara-gara ekonomi cerai. Padahal waktu diberkati di gereja Tuhan, baik suka maupun duka tetap bersatu. Tetapi banyak orang Kristen yang sudah diberkati mengalami krisis ekonomi, maka jalan yang mereka tempuh perceraian. Di akhir zaman ini banyak orang stres, depresi. Selain perceraian mengalami perseteruan, kehampaan di dalam kehidupan. Kosong. Saya setiap pagi ketemu suami, ketemu istri. Tidak ada satu komunikasi yang enak. Makan makanan yang sehat, yang enak, tidak bisa dinikmati. Karena apa? Komunikasinya tidak masuk. Begitu bangun makan, mesti ada kritisan. Seharusnya ada pujian, tapi ada kritik. Kamu itu loh,
kalau makan itu jangan ngecap banter-banter. Kamu itu loh, kalau makan, ojo pakai daster itu. Wis, sobek lagi. Komunikasi ini sering terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan itu adalah benih. Hidup itu tidak ada damai, hidup itu hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengerti apa yang sedang terjadi dan penyebabnya. Kamu itu kalau bantu orang tua, jangan singit-singit. Kalau kamu mau menolong saudaramu, kenapa nggak cerita sama saya? Komunikasi itu jadi masalah pada akhir zaman. Padahal Tuhan berjanji. Di dalam firman-Nya, bahwa bagi engkau yang percaya, Tuhan janji, aku bawa engkau naik, tidak turun. Itu janji Tuhan. Engkau masuk diberkati, keluar diberkati. Dan apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Banyak orang yang mengejar berkat tetapi diakhiri dapat kutuk. Mengapa? Karena dia tidak mengerti kebenaran. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera yang kutinggalkan bagi kamu adalah damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Maksudnya apa? Saudara, banyak orang Kristen yang tidak menghargai damai sejahtera. Dan dia tidak mengerti bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan tidak sama dari dunia. Saya kasih contoh. Saudara mendapatkan uang yang saudara kejar-kejar. Mungkin saudara dapat 100 juta. Pertamanya damai. Setelah damai, saudara mesti mikir, ini buat apa? Oh, buat beli mobil. Ada yang memikir, waduh, aku dapat 100 juta. Aku bisa nugem ini. Atau aku bisa melakukan hal-hal yang lain. Yang dikatakan hal yang tidak sama dengan dunia. Dunia itu bisa memberikan kemewahan hidup, bisa memberikan segala yang saudara yang ada kaitannya dengan kedagingan. Tetapi di sini dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu adalah damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia itu memberikan kenikmatan hidup. Keangkuhan dunia. Keangkuhan mata. Tapi Tuhan berikan apa? Damai sejahtera yang kekal. Amin. Nah, apa korelasinya? Kita mau belajar, saudara. Ada 3 langkah kunci kebenaran. Kunci kebenaran tentang berkat yang kekal. Berkat yang bisa kita nikmati secara damai sejahtera. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan, yaitu di Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Langkah yang pertama, baik-baik mendengarkan. Apa artinya? Di dalam bahasa Inggris,
hearken diligently. Artinya di dalam bahasa aslinya, saudara, yaitu sama. Sama itu diartikan mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Allah dengan tekun. Saudara, banyak orang Kristen yang mendengarkan firman Allah, belum tentu dia fokus, belum tentu dia tekun. Tekun itu apa? Mendengarkan, diresapi dalam hati, dan diresponi dengan kepatuhan dan ketaatan. Itu yang dimaksud sama. Sama itu artinya hearken diligently. Mendengarkan dengan ketekunan dan kepatuhan dan ketaatan. Itu sama. Berapa banyak orang Kristen dengar firman, dia hatinya belum terbuka. Maka dari itu di situ dikatakan jagalah hatimu dengan waspada karena di situ terpancar kehidupan. Karena di dalam hati adalah sentral kehidupan untuk menjadi pemenang. Maka saudara masuk, waktu saudara masuk ke dalam gereja Tuhan, ke dalam bait Allah, saudara buka hatimu. Pada waktu saudara dengarkan firman, renungkan firman, resapi firman dengan fokus, mendengarkan dengan tekun dan taat. Maka saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, banyak orang Kristen hatinya tidak siap. Hatinya masih penuh dengan kekeringan. Bukan mata hati yang subur. Maka dari itu saya perlu sampaikan, kalau saudara datang ke gereja, siapkan hati saudara. Saudara bongkar itu semua. Kerikil-kerikil, kepahitan, kebencian, sakit hati, tidak pernah bersyukur. Dan bersungut-sungut. Maka saudara tidak akan mendengarkan dengan tekun. Dengarkan tekun artinya mendengarkan dan meresapi dan merespon dengan firman itu. Maka saudara adalah sama. Yang kedua, suara Allah. Di sini katakan suara Tuhan Allahmu. Allahmu. Allahnya siapa? Allahnya siapa? Allahnya saudara. Amin. Dan selalu dikatakan suara Allah itu selalu audible. Memang ada kalanya audible. Bisa didengar. Tapi suara Allah sebenarnya juga bisa melalui kebenaran firman. Kata suara itu di dalam bahasa aslinya koleh. Koleh-koleh berseru. Artinya berseru dengan keras. Artinya membaca firman. Kalau saudara mau mendengar suara Allah, baca firman. Karena firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Kalau saudara mau mendengar suara Allah, saudara membaca firman Allah dengan suara yang keras. Sampai terdengar dan meresap dalam hati saudara. Maka imanmu akan bangkit. Karena iman itu mau dimulai dari pendengaran. Amin. Saudara, waktu baca firman, kalau saudara keluarkan suara itu, maka suara itu akan membangkitkan iman saudara. Jika hati saudara, mata hati saudara sudah jadi mata hati yang subur. Maka firman itu tertanam dengan suara yang nyaring, tertanam dalam hati saudara, maka imanmu akan bertumbuh. Saudara boleh mengatakan, aku anak raja. Itu deklarasi. Dan kalau saudara ucapkan dengan suara yang nyaring dengan hati, mata hati yang subur, aku anak raja, aku tidak hutang melainkan menghutangi, masa depanku cerah dan penuh harapan. Saya yakin
masa depan saudara akan cerah dan penuh harapan dan mujizat terjadi. Pasti itu saudara. Setiap pagi saya mengatakan Tuhan itu baik, kami mengucapkan syukur kalau jantungku sampai hari ini walaupun saya dikerjakan oleh manusia salah di dalam jantung saya, tapi saya percaya mata hati saya sudah subur dan iman saya sudah bangkit. Selama 13 tahun saya dilewatkan dari maut. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara kalau mau punya iman, baca firman yang keras. Supaya imanmu bangkit. Di mata hati yang subur. Mata hati yang subur apa? Mata hati yang subur itu adalah kerikil-kerikil kebencian, kepahitan itu harus dibuang. Maka saudara menjadi mata hati yang subur. Firman setiap diucapkan dengan nyaring, diucapkan maka dia akan masuk di dalam tanah hati saudara, maka tanah hati saudara menjadi tanah hati yang subur. Suara Allahmu yang bermakna bagaimana? Suara Tuhan Allahmu yang bermakna bahwa bagi orang percaya yang sudah memiliki hubungan komunikasi dengan Allah melalui apa? Doa. Saudara mau enggak? Punya komunikasi. Saudara selalu orang mengatakan suara Tuhan itu kayak apa? Sederhana saudara. Bagi orang percaya yang sudah memiliki hubungan komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Melalui penyembahan. Melalui memuji secara pribadi. Dan firman dibacakan berulang-ulang dilakukan. Saya percaya saudara akan mempunyai hubungan dengan Allah. Amin. Bentuknya ini suara Allah. Jangan selalu berpikir suara Allah itu seperti yang bisa didengar saja. Suara Allah itu munculnya pada waktu saudara membaca firman dengan nyaring dan tiba-tiba hati saudara tersentuh. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Suara Allah. Yang B saudara. Bagi orang percaya yang sudah memilih pengalaman pribadi dengan Tuhan atas kasih-Nya, damai secara pribadi. Saudara perlu punya hubungan yang sudah akrab bagi saudara yang punya pengalaman pribadi. Artinya apa? Saudara waktu menghadapi persoalan, waktu saudara menghadapi masalah, saudara menyembah, saudara berdoa, saudara melakukan setiap kebenaran firman, maka mujizat itu terjadi. Itu tandanya saudara punya pengalaman pribadi. Siapa yang sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Angkat tangan, saudara. Itu tandanya. Saudara sudah melakukan. Mungkin saudara tidak ngerti itu suara Tuhan. Itu suara Tuhan. Saudara punya pengalaman pribadi. Saudara baca firman supaya firman itu bertumbuh. Tumbuhkan iman saudara. Dan saudara mendapatkan kuasa mujizat. Itu suara Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajar segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27, saudara baca. Amin. Saudara perlu gelisah? Tidak perlu. Saudara perlu gentar? Tidak perlu. Karena saudara punya pengalaman pribadi dengan dia. Karena saudara selalu mendengar suaranya dia. Dengan apa? Firman Allah. Di dalam Alkitab saudara baca, saudara renungkan, saudara resapi, saudara lakukan. Pada waktu saudara berdoa, pada waktu saudara menyembah, waktu saudara memuji, waktu saudara ditegur, saudara lakukan firman. Itu suara Tuhan. Yang terakhir, saudara. Jadi yang ketiga. Melakukan segala perintahnya. Apa artinya? Melakukan dengan setia segala perintahnya. Sehingga iman sejati teraktivasi. Dan sekaligus Roh Kudus bekerja maka mujizat terjadi. Saudara, melakukan segala firman itu kalau saudara lakukan dengan setia, setiap firman yang saudara baca, bicara tentang kasih, bicara tentang pengampunan, belas kasihan, melepaskan keegoan, saudara lakukan, maka saudara tidak mampu dengan sempurna, maka Roh Kudus akan bekerja. Saudara perlu melangkah. Pada waktu saudara melangkah, melakukan dengan setia, maka iman sejati itu teraktivasi dengan saudara lakukan. Setelah teraktivasi, tidak bisa sempurna, sekaligus Roh Kudus yang menyempurnakan. Maka saudara melakukan mujizat Tuhan. Saudara mendapatkan mujizat Tuhan. Amin. Sudahkah saudara melakukan segala perintahnya? Saya mau tanya dengan saudara. Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Angkat tangan tinggi. Lakukan 3 hal. Amin. Yang pertama apa? Halo? Baik-baik mendengarkan firman Allah. Yohanes di Ulangan 28 ayat 1. Hearken diligently. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara alam, suara Tuhan alam, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Engkau masuk diberkati, keluar diberkati. Ini adalah janji Tuhan. Baik-baik mendengarkan. Baik-baik mendengarkan apa? Waktu saudara mendengarkan, saudara punya pengertian tentang mendengar dengan tekun dan meresponi dengan ketaatan dan kepatuhan. Suara Allah itu bicara apa? Ucapkan firman Allah sampai imanmu bangkit. Persiapkan hatimu di tanah hati yang subur. Buang kebencian, buang kedagingan, sakit hati. Maka firman yang saudara ucapkan tertanam dalam hati saudara. Yang ketiga, waktu saudara melakukan firman dengan iman yang sejati, yaitu waktu saudara melakukan, maka teraktivasi iman saudara muncul
dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Maka saudara menjadi orang yang digaris berkat, bukan digaris kutuk. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang tetap atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat yang datang dari surga, penyertaan menyertai setiap langkah hidupnya. Juga kini saatnya Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan untuk memberikan setiap persembahan kami. Bila setiap persembahan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. 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 Ayo kita bergerak, jangan diam. Mari katakan dengan gambus dan kecapi, kita akan memuji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat.
Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Mari mengucap syukur siang hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Mari semua sama-sama. Sajeki kula nderek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Sajeki kula nderek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Yo matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sekali lagi. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin. Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur